Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Shaimin wa shaimat, sobat hits sekalian, alhamdulillah semakin hari semakin membahagiakan. Semakin hari semakin bikin kita happy di Ramadan ini. Betul ya? Alhamdulillah. Jumpa kembali bersama kami dalam program Nunggu Beduk. Supaya nunggu beduknya ada hikmah, berkah, dan manfaatnya. Seperti biasa kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat kita sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvin. Kepada Pak Ustadz Najmi, Marvin ingin bertanya, bagaimana jika masjid tidak melakukan sholat Idul Fitri, sedangkan kita sangat ingin melakukan sholat Idul Fitri? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mengingatkan kita semuanya ya. Pertanyaan yang menginginkan kita semuanya agar tidak ada yang meninggalkan sholat Idul Fitri tentunya ya. Karena bagaimana caranya kalau mungkin di masjid tidak ada sholat Id sementara kita pengen, ya kan? Kita mau pulang kampung, mungkin di perjalanan malah di lockdown ya, dihadang oleh petugas suruh kembali, ya kan? Karena sesuai dengan peraturan PSBB. Nah, kita coba sama-sama lihat dalam lintasan sejarah, dalam salah satu kitab diantaranya Al-Um ya. Dalam kitab Al-Um ini kitab ringkasan. Jadi kitab induknya Imam Asy-Syafi'i, di sana dijelaskan bahwa ternyata sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan sendiri di rumah. Ini dinisbahkan kepada peristiwa di masa dahulu ya, di mana di masa para sahabat dulu masih ada yang disebut dengan amat atau budak. Seorang budak dalam pemilikan orang non-muslim tidak diizinkan untuk keluar rumah. Maka ketika kondisi ini, maka si budak tidak bisa ikut sholat Id keluar. Nah, dalam kondisi itu, maka dia dibolehkan untuk melaksanakan sholat Id sendiri di rumah. Apalagi kalau kita kan Ramadan di rumah aja, tentu di situ mungkin ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, mungkin ada mbak juga. Ya, jamaah itu kan syaratnya minimum 4 orang. Ini bisa kita laksanakan sendiri di rumah, dalam lingkungan keluarga. Tunjuk satu sebagai imam sekaligus sebagai khatib. Nah, kan kita sudah terbiasa sholat Jumat toh. Memang bedanya kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, baru kemudian sholat. 2 rakaat kan? Kalau sholat Id ini dibalik. Sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian khutbah. Nah, nanti coba kita akan tunjukin mungkin secara sederhananya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita sholat Id di dalam rumah atau bersama keluarga saja di rumah ya. Jadi yang pertama, niatnya dulu. Usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblah, tinggal imaman atau makmuman. Yang jadi imam menilai ta'ala Allahu Akbar. Nah, di rakaat yang pertama setelah kita takbir ditambahkan namanya takbir zaidah. Berapa kali? 7 kali. Ya, di rakaat yang pertama 7 kali. Allahu Akbar. Di antara Allahu Akbar, di antara takbir sendiri membaca apa? Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Ya. Setelah itu kemudian apa? Membaca Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat. Sebagaimana salat biasa. Di rakaat yang kedua, begitu bangun dari sujud, bangun lagi Allahu Akbar kan? Tambahkan takbir zaidah lagi. Kalau yang tadi 7, rakaat kedua berapa? 5. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sampai 5 kali. Setelah itu lanjutkan ya, membaca ayat, membaca Fatihah, membaca ayat, dan selanjutnya selesai sampai salam. Seperti salat sunnah biasa. Nah, kemudian setelah itu berdiri. Nggak apa-apa. Kalau ayah yang jadi imam, langsung berdiri aja. Apa yang dilakukan setelah itu? Khutbah. Khutbah, ya, rukun khutbah itu, rukun khutbah Idul Fitri, Idul Adha sama dengan rukun khutbahnya sholat Jumat. Ada 5 perkara yang diharuskan. Namanya rukun, nggak boleh tinggalin ya. Saya sudah tuliskan nih. Saya sudah tuliskan buat mungkin jika ada bapak atau kakak yang menjadi imam sekaligus khatib di rumah ya. Rukun khutbah yang pertama memuji Allah di kedua khutbah. Khutbahnya ada 2 kali ya, dan harus berdiri. Jangan mentang-mentang keluarga kumpul 5 orang, kumpul 6 orang, 7 orang,
Setelah sholat, sang imam balik badan, kemudian langsung khutbah. Duduk, nggak boleh, tetap harus berdiri. Ya, ini rukun harus berdiri ya. Jadi dalam keadaan berdiri, maka yang pertama memuji Allah di kedua khutbah, karena ada 2 kali khutbahnya ya. Bagaimana mujinya? Misalnya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta, yang menjadikan kita hidup. Silakan puji Allah, memuji Allah. Yang kedua, langkah yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup kalau memang kita bisa tidak panjang-panjang. Yang ketiga, wasiatut taqwa, mengajak untuk berbuat baik, mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau sering khutbah kita dengar ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu kan. Bertakwalah kepada Allah dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bertakwalah kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Cukup. Dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah. Kemudian kalau misalkan kita tidak hafal ayat-ayat berkenaan dengan Idul Fitri dan sebagainya, yang hafal, baca. Misalkan apa? Ahli kulhu katanya kan. Nggak apa-apa. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah itu apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Langsung duduk. Ya, setelah itu apa yang dibaca setelah itu secukup-cukupnya membaca surat Al-Ikhlas. Qul hu tadi, ya. Setelah itu buat para jamaah apa? Ini kesempatan kita berdoa. Berdoa yang mustajabah. Bainal khutbatain, di antara 2 khutbah. Setelah itu apa? Khatib berdiri lagi. Berdiri lagi, apa yang dilakukan? Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Memuji Allah lagi. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Kemudian sholawat lagi kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadilah kita sebagai manusia yang terus bertakwa kepada Allah. Betul-betul sungguh-sungguh Idul Fitri ini harus menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Kita sudah diajarkan dan dilatih selama Ramadan 1 bulan penuh. Nah, gitu. Apa yang terfikir oleh kita untuk mengajak kebaikan? Itu gampangnya. Kemudian yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran lagi. Ya kan? Setelah itu langsung dibaca dengan doa. Doanya bagaimana? Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Mari kita tutup khutbah kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin dan seterusnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Ramadanmu telah hilang. Hari ini kami masuk kepada bulan Syawal, Idul Fitri. Maka ya Allah, dengan hadirnya Idul Fitri dalam kehidupan kami, jauhkan penyakit, jauhkan wabah, jauhkan corona, sehatkan kami semua. Yang sedang sakit di rumah sakit, sehatkan. Kami yang sedang sehat, jaga. Terus dan seterusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah selesai khutbahnya, kemudian kita saling bersalaman satu sama lain, saling mendoakan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri ini hanya setahun sekali. Fadilahnya luar biasa. Dan ada sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap sholat Idul Fitri adalah sebelum kita sholat, kita makan dulu. Ya, ini yang membedakan antara hari sebelumnya yang kita berpuasa dengan hari saat itu Idul Fitri. Kita makan apa saja. Mau makan kurma, adanya kurma, silakan. Mau ada kue nastar, silakan kue nastarnya. Minum, silakan. Intinya apa? Berbuka dulu. Makan dulu. Karena apa? Idul Fitri juga dikatakan sebagai hari berbuka, hari makan-makan. Setelah itu, langsung kumpul dengan keluarga, melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Jadi, kalaupun misalkan masjid, musola masih ada larangan karena kondisi PSBB, demi kebaikan kita sama-sama, kita laksanakan di rumah. Maka kita jadikan momentum Idul Fitri kali ini adalah momentum Idul Fitri yang sangat-sangat spesial. Gimana enggak? Adik, kakak, mama, tante, bibi, ayah, semuanya berkumpul, sholat sama-sama, ayah yang jadi imam.
Kalau mungkin ayah tidak mungkin kan ada abang yang sudah bisa, abang yang jadi imam, abang yang khotib. Kapan lagi? Kapan lagi kesempatan ini bisa kita lakukan sama-sama dan kita nikmati sama-sama. Mudah-mudahan Idul Fitri yang spesial, yang membuat kita semakin dekat dengan keluarga, menjadikan kita saling satu sama lain merasa berharga, yang sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya selama Ramadan saja kita jarang di rumah, jarang kumpul, atau bahkan mungkin sholat idnya juga mungkin terpencar-pencar. Ini adalah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah. Ketika kita mensikapi semuanya sebagai bentuk hadiah, sebagai bentuk ujian, maka kita akan hadapi dengan senyuman, kita akan lihat dari sisi positifnya, dan insya Allah Idul Fitri tahun ini menjadikan Idul Fitri yang istimewa, yang menjadikan keutuhan keluarga kembali didapatkan. Kecintaan satu sama lain juga didapatkan. Mudah-mudahan ini buah daripada kecintaan kita kepada Allah, Allah cinta kepada kita, diikat satu sama lain dengan kecintaan dalam rangka Idul Fitri, hari yang baru, hari di mana kita meningkatkan ketakwaan, hari di mana kita mendapatkan predikat muttaqin bagi orang-orang yang sungguh-sungguh selama 30 hari menjalankan ibadah puasanya. Dan yang terpenting juga, Idul Fitri adalah ajang di mana kita tidak boleh sama dari bulan-bulan sebelumnya. Apanya? Keimanannya, ketakwaannya, kebaikannya, semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan singkat ini ada hikmah berkah manfaatnya. Jangan sedih kalaupun nggak pulang kampung. Jangan sedih kalaupun tidak boleh mudik. Tetap bahagia di rumah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.